Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan jumpa lagi bersama Ustaz Dedi dalam pelajaran TIK. Baik, pada hari ini saya akan mengajarin bab 2 terkait belajar komputer secara sehat dan nyaman. Nah, sekarang Soleh dan Soleha harus memahaminya. Bagaimana cara mempelajari atau cara belajar yang baik untuk menjaga kesehatan kita dan juga membuat kita nyaman saat belajar. Oke, baik. Sebelumnya Ustaz akan bahas dulu pembelajaran kita hari ini ya. Nah, apa saja yang akan kita pelajarin? Baik, yang akan kita pelajarin di sini adalah yang pertama-tama adalah bagaimana lingkungan belajar yang sehat itu. Selanjutnya adalah bagaimana mengatur posisi komputer kita atau perangkat keras kita. Nah, selanjutnya bagaimana mengatur posisi duduk ketika di depan komputer. Selanjutnya kita akan mempelajari juga akibat dari kesalahan posisi. Selanjutnya kita akan belajar cara merawat komputer. Nah, baik, yang pertama adalah lingkungan belajar yang sehat. Bagaimana sih lingkungan belajar yang sehat? Baik, lingkungan belajar yang sehat itu yang pastinya membuat kita menjadi nyaman dan juga membuat kita menjadi senang ketika belajar. Nah, lingkungan yang sehat itu yang pastinya harus ruangannya bersih, kemudian ruangannya juga rapi. Nah, cahayanya terang atau pencahayaannya cukup. Selanjutnya pertukaran udaranya bagus atau sirkulasi udaranya bagus. Nah, bagaimana untuk mendapatkan sirkulasi udara yang bagus? Caranya adalah ventilasinya atau angin-angin jendelanya itu harus ada. Kalau pengap pasti nanti bikin sakit kepala ya. Nah, kalau cahayanya terlalu gelap nanti mata kita bisa sakit. Nah, kalau ruangannya tidak rapi atau ruangannya tidak bersih, kita pasti tidak nyaman belajarnya. Makanya kita harus merapikan dan membersihkan ruangan setelah belajar. Kemudian cahayanya kita harus agak terangin. Kalau gelap bisa ditambahkan lampu. Nah, kemudian pertukaran udaranya harus bagus sehingga kita tidak sesak napas. Baik, selanjutnya adalah akibat dari belajar yang tidak sehat dan nyaman. Nah, ini akibat ruangan belajar yang tidak sehat dan nyaman itu ada beberapa macam. Yang pertama, matanya sakit. Kemudian napasnya menjadi sesak atau sesak napas. Selanjutnya sakit kepala. Nah, kalau misalnya kita sudah terjadi mata sakit, sesak napas, sakit kepala, pasti kita tidak nyaman ya untuk belajar. Makanya kita harus membuat ruangan kita menjadi sehat dan nyaman sehingga ketika kita belajar kita menjadi nyaman. Baik, selanjutnya yaitu mengatur posisi komputer. Nah, posisi komputer yang seperti apa yang membuat ruang belajar kita menjadi nyaman dan sehat ya? Yang pertama adalah pertama-tama monitor kita atau monitor Soleh dan Soleha harus diatur. Yang pertama, atur cahayanya ya. Jadi cahaya monitornya tidak boleh terlalu terang dan tidak boleh juga terlalu gelap. Kita atur sesuaikan dengan kondisi cahaya ruangan kita. Selanjutnya adalah mengatur ukuran huruf. Nah, ukuran huruf ini tidak boleh juga terlalu kecil, nanti matanya bisa sakit. Bisa disesuaikan dengan keadaan mata kita. Nah, selanjutnya adalah diatur jarak speaker ke
monitornya. Jadi jangan sampai monitornya terlalu dekat dengan speaker besar, sehingga kalau speakernya nanti nyala tidak mengganggu tampilan gambar daripada monitor. Kalau nanti monitornya terganggu, otomatis kan mata kita juga menjadi sakit, seperti itu ya. Oke, selanjutnya adalah posisi GPU atau CPU ya. Posisinya yang pertama adalah ventilasi harus baik dan lancar. Nah, ventilasi di sini adalah pertukaran udara. Jadi karena CPU ini sangat panas, nah dia butuh kerja yang dingin. Kalau dia kepanasan nanti bisa rusak komputernya. Jadi harus pertukaran udaranya harus baik ya. Ya, selanjutnya adalah kita atur CPU-nya dengan dinding ya. Kita atur jaraknya. Jadi jangan sampai CPU kita nempel sama dinding. Nanti mudah panas dia karena sirkulasi udaranya tidak baik ya. Kipas pada CPU-nya tidak bekerja dengan baik ya. Selanjutnya adalah beri kipas angin atau pendingin udara. Nah, di ruang belajar kita supaya tidak pengap, yang pastinya kita harus beri kipas angin atau paling tidak ada sirkulasi udaranya yang baik. Nah, kalau misalnya tidak ada sirkulasi udara yang baik, kita bisa pasang kipas angin atau kita juga bisa pasang pendingin udara atau pasang AC ya. Ya, selanjutnya adalah posisi daripada keyboard. Nah, posisi keyboard ini kan yang sering kita pakai, baik mau ngetik, mau menggambar, apapun itu paling sering kita gunakan ya keyboard ini ya. Nah, keyboard ini kalau posisinya salah, kita akan mudah lelah menggunakannya. Lengan kita mudah lelah, mudah capek. Nah, jadi untuk mengatur posisinya, kita harus yang pertama harus dekat dengan tangan. Nah, jadi jangan jauh dari tangan. Nah, kemudian harus juga santai dan nyaman menggunakannya. Nah, selanjutnya pergelangan tangan harus lurus. Nah, jadi tidak boleh tangan kita bengkok ke kanan atau bengkok ke kiri. Nanti mudah lelah ya. Karena keyboard ini adalah perangkat keras yang paling sering kita gunakan atau paling sering kita sentuh. Nah, selanjutnya adalah posisi mouse. Nah, sama dengan keyboard tadi, mouse ini juga adalah bagian atau perangkat keras dari komputer yang paling sering kita gunakan. Mau menggambar, mau menulis, dia paling sering kita gunakan. Nah, posisi yang baik itu adalah dekat dengan tangan ya. Terus itu tangan santai dan nyaman ketika menggunakannya. Kemudian gerakan mouse dengan lengan. Jadi dengan lengannya ya. Bukan dengan pergelangan tangannya, tapi dengan lengannya yang menggerakkan sehingga tidak mudah lelah. Ya. Kemudian kalian juga bisa melihat di gambar halaman 25. Di situ ada contoh bagaimana cara memegang mouse yang baik dan benar ya. Posisi tangan harus lurus itu, kemudian tidak tertekuk ke atas ataupun ke bawah seperti itu ya, sehingga tangan kita tidak mudah lelah. Baik, selanjutnya adalah mengatur posisi duduk di depan komputer ya. Nah, posisi duduk yang benar itu yang pertama adalah kepala tidak menunduk. Nah, kalau misalnya posisi duduk kita sudah salah, kita pasti mudah lelah kan di depan komputer. Ya, Ustadz sendiri sering merasakannya ketika Ustadz salah duduk di depan komputer. Kadang kepala Ustadz jadi sakit, kadang mata juga menjadi sakit. Makanya kita harus duduk di depan komputer dengan benar ya. Itu supaya kepala kita tidak
menunduk, tidak sakit. Nah, kalau kepala kita sering menunduk begini, otomatis leher kita nanti bisa jadi kram, ya seperti itu. Nah, kemudian pandangan mata sejajar dengan monitor. Jadi pandangan mata tidak boleh lebih tinggi atau lebih rendah. Kalau lebih tinggi otomatis kita akan melihatnya menunduk. Kalau lebih rendah otomatis kita melihatnya menengok ke atas, sehingga leher kita mudah kaku, ya seperti itu. Makanya leher kita harus lurus, ya. Kemudian posisi bahu santai. Nah, bahu kita santai saja, tidak usah tegang ketika di depan komputer. Karena kalau posisi bahu kita tegang, nanti mudah kram juga bahunya, ya. Selanjutnya adalah posisi punggung lurus. Nah, punggung kita diluruskan ketika di depan komputer sehingga kita tidak menjadi bungkuk nantinya, ya. Selanjutnya adalah tangan sejajar dengan bawah. Nah, ini maksudnya adalah ketika posisi tangan kita di dekat keyboard, usahakan tangan kita itu ada di bawah, jadi tidak naik ke atas, ya. Jadi seperti orang main piano seperti itu, ya. Jadi posisinya santai, ada di bawah. Nah, usahakan komputernya juga ada di atas meja dan kursi, ya. Jadi ada mejanya, ada kursinya, sehingga komputernya juga aman, ya. Kemudian kaki tidak tergantung. Nah, kakinya usahakan tidak menggantung. Jadi kakinya tidak mudah kram, ya, atau tidak mudah sakit. Nah, yang terakhir, jarak mata dengan monitor kurang lebih 45 cm. Nah, ini adalah jarak idealnya sehingga mata kita tidak mudah lelah di depan komputer. Mungkin karena cahayanya yang terlalu terang, atau mungkin karena cahayanya yang terlalu gelap, ya. Jadi mata kita terjaga. Oke. Selanjutnya adalah akibat dari kesalahan posisi. Nah, jadi kalau misalnya yang terjadi itu, ya, kalau misalnya sudah salah posisinya, baik di depan komputer, misalnya kita salah duduknya atau salah menggunakan komputernya, biasanya keluhan-keluhannya itu muncul seperti sakit kepala, kemudian bisa juga kepalanya terasa melayang-layang atau kaku pada leher. Nah, bisa juga sakit otot bahu dan punggung, ya. Bisa juga kram. Nah, ini adalah akibat atau keluhan yang terjadi ketika kita salah posisi dalam menggunakan komputer. Nah, kalau ini bagaimana cara mengatasinya, ya? Yang pastinya untuk mengatasinya kita bisa setiap 20 menit lihat ke arah lain selama 20 detik. Jadi misalnya kita sudah melihat komputernya selama 20 menit. Kemudian kita lihat ke arah lain yang jauh ataupun yang dekat selama 20 detik. Jadi jangan melihat ke komputer terus sehingga matanya tidak mudah sakit. Nah, selanjutnya kita juga bisa mengambil nafas panjang. Menarik nafas panjang seperti nah, seperti itu, ya. Mengambil nafas panjang kemudian membuangnya perlahan. Nah, sehingga kita merasa santai, ya. Selanjutnya kita juga harus sering mengedipkan mata. Nah, jadi mata kita ini harus sering kita kedipkan. Jangan sampai kita melototin terus komputer. Jadi mata kita selalu basah, ya. Nah, selanjutnya adalah istirahat yang cukup. Nah, istirahat yang cukup ini artinya kita tidak boleh bermain di depan komputer atau menggunakan komputer secara terus-menerus. Jadi tubuh kita juga butuh istirahat, ya. Butuh tidur, kemudian relaksasi, ya, seperti itu. Kemudian
kita juga harus perbanyak minum air putih. Supaya apa? Supaya tidak mudah kram. Jadi kalau misalnya soleh dan soleha kurang minum air putih, bisa jadi kram-kram menggunakan komputernya karena kita tidak bergerak ya, seperti itu. Nah, selanjutnya kalau misalnya sudah terjadi nih nyeri otot bahu, kaku leher, kepala serasa melayang atau sakit kepala, kemudian kram-kram. Nah, anak-anak soleh dan soleha bisa melakukan gerakan-gerakan senam yang ada di halaman 30 dan 31 ya. Kalian bisa melihatnya, kalian bisa mempraktekkannya di rumah. Nah, kemudian kalian pasti akan bisa membedakan apa yang terjadi ya ketika kalian sudah senam ya. Oke, baik. Materi yang terakhir dari pelajaran kita adalah cara merawat komputer. Nah, yang pertama kita harus tahu cara merawat monitor. Caranya yaitu membersihkan layar. Jadi membersihkan layar monitornya dengan kain lembut dan kering atau menggunakan tisu. Ya, jangan menggunakan kain yang kasar, nanti monitor kita bergores-gores. Nggak enak jadinya dilihatnya ya. Selanjutnya kita jangan menggunakan kain yang basah ya, karena komputer ini bisa mengalirkan atau monitor ini bisa mengalirkan listrik ya, sehingga tidak merusak layarnya. Jadi kita jangan menggunakan kain basah. Baik, selanjutnya adalah merawat keyboard dan mouse ya. Keyboard dan mouse ini kan sering kita gunakan, jadi harus kita rawat supaya awet. Nah, yang pertama bersihkan menggunakan kuas ya. Karena kalau misalnya ada makanan ketika kalian makan di dekatnya ataupun ada serpihan-serpihan kue, nanti serangga masuk ke dalam keyboard dan merusak keyboard kalian ya. Oke, selanjutnya adalah hati-hati ketika makan atau minum di dekat keyboard ya. Kalian harus hati-hati ya. Kalaupun mau makan, tapi tetap harus hati-hati, jangan sampai makanan kalian ataupun minuman kalian tertumpah ke atas keyboard. Karena kalau sampai tertumpah atau masuk ke keyboard bisa merusak keyboardnya sendiri ya. Selanjutnya adalah bersihkan keyboard atau dan mouse setelah pemakaian ya. Kalian misalnya habis pakai nih, ternyata ada kalian makan rotinya jatuh, nah dan masuk ke bawah keyboard kalian, maka kalian harus membersihkannya setelah pemakaiannya ya. Oke, selanjutnya adalah merawat printer. Nah, yang terakhir adalah merawat printer. Nah, printer itu adalah perangkat keras untuk mencetak apa yang sudah kita tuliskan atau kita gambarkan. Nah, yang pertama itu adalah matikan saat tidak digunakan printernya. Printer itu yang seperti alat yang ada gerak-geraknya di dalam ya. Biasanya kalau kalian sering ke kantor di sekolah, pasti kalian pernah lihat di dekat mejanya Ustadz ya. Nah, itu namanya printer. Nah, yang pertama matikan saat tidak digunakan. Nah, supaya apa? Supaya tintanya tidak kering ya. Dia nanti tertutup kalau dimatikan. Nah, selanjutnya adalah bersihkan printer setiap 2 minggu. Nah, kalau misalnya tidak digunakan, itu kita harus sering-sering menggunakannya atau minimal sekali seminggu. Nah, jadi kita juga bersihkan. Nah, seperti itu ya. Nah, kalau misalnya kita tidak gunakan, misalnya untuk dalam jangka waktu yang lama, kita bisa simpan di tempat yang bersih ya, printernya. Nah, setelah disimpan di tempat yang bersih, kalian juga harus bungkus printernya dengan plastik supaya udara yang lembab tidak masuk ke dalam printernya ya. Kurang lebih seperti itu yang bisa Ustadz sampaikan. Semoga video ini bermanfaat bagi soleh dan soleha,
dan jangan lupa disimak dengan baik. Nah, sehingga Ananda Soleh dan Soleha bisa memahaminya. Oke, baik. Terima kasih atas perhatian Ananda Soleh dan Soleha. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.